Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sakit? Oh, semuanya sehat. Alhamdulillah ini bil khair. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa, dan doa kali ini akan dipandu oleh Bapak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma, warju'ni fahma. Amin. Baik, di sini Bapak akan memeriksa kehadiran ya anak-anak Bapak. Yang pertama, Andika Pratama. Hadir? Hadir. Muhammad Yusuf. Hadir? Hadir ya. Siti Bilqis. Hadir? Hadir. Nazwa Sahida. Hadir? Hadir. Yang terakhir, Hardika. Hadir? Hadir. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak Bapak, pada hari ini ya kita hadir ya semua ya. Berarti anak-anak Bapak ini semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Artinya apa, Pak? Kalau kita semangat dalam belajar, maka apa yang kita inginkan akan bisa kita capai. Salah satunya hari ini, kita sudah hadir semua, itu menandakan kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Mangkasala jahila, dan siapa yang malas, pasti akan bodoh. Ini menandakan bahwa ketika kita malas belajar, maka apa yang kita inginkan tidak akan tercapai. Jadi gimana Pak supaya keinginan kita tercapai? Maka perbanyaklah belajar, berusaha dan berdoa. Insya Allah dengan semua yang kita lakukan itu, apa yang kita inginkan akan tercapai. Baik, kemarin ya kita sudah belajar tentang aku anak soleh. Ya, aku anak soleh. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi dalam kurung zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian membiasakan perilaku sebagai bukti, menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan yang terakhir, mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 6 poin ya anak-anak ya. Kita lanjut. Coba anak-anak Bapak, mari kita mengamati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar yang ada di bawah ini itu gambar apa, Nak? Ada yang tahu?
Coba yang tahu tunjuk tangan, nak. Gambar apa ini? Ya, benar sekali ya. Gambar di bawah ini ya menunjukkan seseorang yang membagi zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu salah satunya adalah orang miskin. Benar sekali anak-anak Bapak ya. Kemudian kita lanjut pengertian zakat ya. Tadi di awal kita sudah mengamati gambar. Sekarang kita ya harus mengerti dulu nak apa itu zakat ya. Kenapa Pak harus mengerti dulu? Karena kalau kita tidak mengerti apa arti zakat itu, nantinya kita akan sulit nak dalam memahami dan mendapatkan pelajaran. Oke, kita mulai. Pengertian zakat ya. Coba perhatikan anak-anak Bapak ya. Pengertian zakat ya. Secara bahasa, zakat berasal dari kata numu, tumbuh ya. Dan ziyadah berarti bertambah ya. Jadi anak-anak Bapak, kalau kamu menemukan pengertian zakat atau kata zakat, kamu nak sudah pasti tahu, oh, zakat itu adalah numu, tumbuh ya, atau ziyadah bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, sampai sini anak-anak Bapak, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian zakat ya. Sekarang kita membahas tentang macam-macam zakat ya. Dalam agama Islam, zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, zakat fitrah. Apa itu Pak zakat fitrah? Ya kan? Nah, zakat fitrah itu adalah mengeluarkan wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat mal. Apa itu Pak zakat mal? Zakat mal itu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu ya. Jadi anak-anak Bapak ya, macam-macam zakat itu ada dua. Apa aja itu? Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Oke, baik. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan lanjut. Kemudian ada zakat fitrah ya. Secara bahasa, fitrah itu adalah bersih atau suci ya. Secara istilah, fitrah itu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Adapun hukum zakat fitrah itu adalah wajib ya. Jadi anak-anak Bapak ya, kalau ada nanti yang bertanya ya kan, apa itu hukum zakat fitrah? Maka kita sudah bisalah menjawabnya dengan jawaban wajib. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Kemudian ada tata cara menunaikan zakat fitrah ya. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh selama bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Ya. Baik, kita lanjut. Zakat mal ya. Tadi kita sudah membahas zakat fitrah. Sekarang kita membahas zakat mal. Apa itu Pak zakat mal ya? Zakat mal itu adalah bisa disebut juga dengan zakat harta ya. Karena mal itu dalam bahasa Arab artinya harta.
Jadi zakat mal itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam ya. Jadi anak-anak Bapak ya, kalau ada nanti ya kamu dengar kata zakat mal, kita sudah tidak bingung lah lagi. Kenapa Pak? Karena kita sudah membahasnya hari ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada macam-macam zakat mal ya. Yang pertama apa aja itu Pak? Yaitu perdagangan. Kemudian apa lagi Pak? Pertanian atau perkebunan. Kemudian apa lagi? Penangkapan ikan. Kemudian apa lagi? Peternakan. Kemudian apa lagi Pak? Barang temuan. Kemudian apa lagi Pak? Emas dan perak. Kemudian apa lagi Pak? Yaitu profesi ya. Sampai sini anak-anak Bapak ada yang bertanya tidak? Ya. Coba ditanya mana yang tidak mengerti ya. Nah, apa itu Pak? Perdagangan ya, pertanian, penangkapan ikan ya, peternakan, barang temuan ya. Apa ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian ada nak ketentuan zakat ya. Ketentuan zakat itu artinya ya orang yang berhak menerima zakat ya. Ada berapa orang? Ada 8 ya. Yang pertama, orang yang zakat itu ya, ketentuannya pertama harus Islam. Yang kedua, balik dan berakal ya. Kemudian apa? Bebas dari hutang dan merdeka ya. Kemudian harta yang dizakatkan apa aja ya? Satu, diperoleh dengan baik dan halal ya. Jadi harta yang boleh dizakatkan itu nak adalah harta yang halal ya. Kemudian apalagi Pak? Hartanya berkembang ya. Kemudian milik sendiri dan berkuasa ya. Kemudian apalagi? Haul ya. Yang kemudian apalagi? Ya, ada nih nisab. Oke, kita lanjut. Kemudian ya, ini dia nak ya, tadi ya yang Bapak bilang tadi ya, ada ketentuan zakat ya atau penerima zakat ya. Penerima zakat itu ada 8 orang nak ya. Yang pertama siapa Pak? Ada fakir ya, ada miskin ya, ada amil, ada mu'allab, ada rikob, ada gorim, ada sabilillah dan ibnu sabil. Jadi ke-8 ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada pertanyaan, orang kaya berhak tidak Pak menerima zakat? Ya, tidak berhak. Kenapa? Karena mereka mampu. Ya, pada dasarnya orang yang menerima zakat itu adalah orang yang tidak mampu. Oke, kita lanjut. Kemudian infak. Apa itu Pak infak? Infak itu berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak bisa diartikan dengan sebagian harta orang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Kemudian kita lanjut. Ada sedekah. Apa itu Pak sedekah ya? Sedekah itu ya berasal dari kata sodako. Artinya apa Pak? Artinya benar ya. Maka orang yang bersedekah itu memiliki iman yang benar ya. Ada ya hadis Nabi yang Bapak ingat ya tentang sedekah ya. Salah satunya Nabi bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi pada dasarnya sedekah itu adalah menambah harta. Maka dari itu anak-anak Bapak ya, kita itu harus rajin ya. Rajin apa Pak? Rajin bersedekah sebagaimana Rasulullah ya. Contoh teladan kita. Beliau itu suka nak bersedekah. Maka mari kita ikuti ya. Kemudian kita lanjut. Ada hadiah ya. Coba dulu Bapak tanya, siapa sih yang pernah dapat hadiah? Ya, siapa? Semuanya pasti sudah pernah mendapatkan hadiah ya kan. Apalagi guru ya kan. Nah, kemarin kita sudah uh, memperingati Hari Guru ya dan banyak anak murid Bapak yang ngasih hadiah sama gurunya ya. Oke, apa itu Pak hadiah? Ya, hadiah itu adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Ya, adapun hukum memberi hadiah yaitu mubah ya. Jadi anak-anak Bapak ya, Bapak teringat hadis Nabi ya.
Kalau ada orang yang memberikan hadiah berupa parfum, ya kata Nabi, maka terimalah, ya, jangan ditolak, ya. Jadi terima nak, ya. Kalau ada orang yang memberikan parfum, terima dia, ya. Sesuai hadis Nabi diterima. Kenapa Pak? Karena parfum ini, ya, merupakan salah satu benda yang sangat berharga. Maka jika ada orang yang memberikan parfum, maka hendaknya diterima. Oke, kita lanjut. Ada hikmah berbagi nak, ya. Kita tadi sudah membahas tentang zakat, infak, sedekah, hadiah. Nah, ada itu nak beberapa hikmah, ya. Hikmah berbagi, salah satunya apa itu Pak? Melipat gandakan rezeki. Kemudian menghapus sifat kikir. Kemudian membersihkan harta. Kemudian menolak musibah. Kemudian apalagi membantu orang lain. Ini adalah beberapa hikmah ketika kita mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita lanjut. Ini adalah, ya, sesi terakhir, ya. Bapak akan menyimpulkan, ya, dari pembahasan di awal tadi, ya. Dapat kita simpulkan bahwa zakat itu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian harta 2,5% dari kekayaan yang memenuhi nisab kepada yang berhak seperti fakir miskin. Kemudian infak. Apa itu Pak infak? Infak itu adalah pemberian sukarela untuk kepentingan umum atau membantu yang membutuhkan tanpa batasan jumlah atau waktu. Kemudian sedekah. Apa itu Pak kesimpulannya? Pemberian harta, waktu, atau tenaga secara sukarela untuk membantu sesama tanpa kewajiban jumlah tertentu. Kemudian yang terakhir, hadiah. Pemberian harta atau barang kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang atau penghargaan tanpa mengharapkan imbalan. Oke, jadi keempat ini merupakan kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak ingin menanya, nak, ya, dari awal sampai akhir kegiatan kita, ada tidak yang mau bertanya? Ya, ada tidak? Ya, apakah ada yang mau bertanya tentang zakat, tentang infak, ya, tentang sedekah maupun hadiah? Ada tidak? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada, ya, jadi Bapak, ya, ingin mengajak kita semua, ya, untuk, ya, selalu berbuat baik, ya, seperti selalu, ya, zakat kita lakukan, infak kita lakukan, sedekah kita lakukan, hadiah kita lakukan. Insya Allah, ketika kita melakukan 4 hal ini, kita akan mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia dan kebaikan kehidupan di akhirat. Oke, baik anak-anak Bapak, Bapak ingin menanya, ya, bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang? Apakah ada yang sedih? Ada yang nangis? Gimana? Senang? Oke, alhamdulillah, ya. Adapun, ya, pembelajaran kita hari ini kita rasakan dengan senang. Oke, baik anak-anak Bapak, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup ajalah, ya, pembelajaran hari ini dengan kata-kata atau dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.